Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sahabat Saleh Vivo Manajemen di Indonesia? Semoga sehat selalu dan sehat secara finansial dan selalu melakukan inovasi untuk mendukung operation excellent perusahaan-perusahaan Anda. Sekali lagi, operation excellent adalah suatu fokus kita supaya apa? Supaya strategi kita atau operasional kita terarah. Dengan terarahnya itu, manajemen ataupun board of director pasti akan senang. Teman-teman, malam ini saya ada di Masjid Al-Kausar, yaitu masjid di Panglima Polim Raya, di dekat stasiun MRT Blok A. Lokasinya enak, ya, dan mereka punya studio digital juga. Nah, teman-teman silahkan datang, dan juga mereka ada program, kami ada program makan murah ya, setiap bulan di setiap awal bulan ya. Hari ini adalah program makan murah bulan Safar, hanya Rp5.000. Syukur-syukur teman-teman juga ikut berkontribusi, ayo silahkan. Nah, di sini saya ditemenin sama sahabat saya Ustadz Rahmatullah ya. Ya, selamat malam Ustadz. Ya, apa kabar? Alhamdulillah, Ya. baik-baik Pak. Ya, baik-baik ya. Saya juga alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kajian-kajiannya jalan terus ya? Alhamdulillah jalan Ya, lancar. ya. Bantuan seluruh jamaah Mas. Iya, iya. Katanya juga ada Kiai Haris Hakam juga ya, yang pengisi apa tuh namanya TV CNN ya? CNN, TV One. TV One ya. Katanya Ustadz Haris, Kiai Haris ada makan paginya ya. Betul Pak, di sini luar biasa Pak. Di Luar mana-mana tidak ada sebelum kajian makan, tapi dalam Al-Kausar khusus sebelum kajian kita makan terlebih dahulu. Sebelum kajian, setelah subuh kita makan lontong sayur, bubur ayam, bakso dan sebagainya, bergantian ya tiap minggu. Betul, ya. menunya bergantian. Siap-siap. Moga-moga nanti bisa jadi cateringnya Masjid Al-Kausar. Amin, Ya, amin, ya, amin. ya. Gimana? Aku kelihatan ini ya, agak sibuk ya. Iya, Bapak luar biasa. Saya jarang ketemu Bapak nih. Kan kesempatan yang baik ini saya bisa bertemu hari dengan Pak Saleh. Ya. Ya, alhamdulillah. Tapi apalanya Al-Quran masih terus saja Pak Ustaz. Alhamdulillah. Pelan-pelan Pak. Ya, pelan-pelan kita daburin lah ya. Daburin, betul. Ya, ya, ya. Ya, siap-siap. Makasih. Gimana Ustaz? Begini Pak, kalau saya lihat, saya dengar itu Bapak selalu membicarakan invoicing. Mengapa Pak Soleh itu selalu membahas proses invoicing? Saya pengen tahu Pak, coba jelaskan Pak. Ini ya, ngelihat YouTube saya ya. Iya Pak, pusing Pak kalau nggak dijelasin langsung secara pusing ya. Tapi kan juga ada step-stepnya juga ya. Tapi betul. Sudah mulai ngerti ya sedikit ya, pelan-pelan, invoice ya, pelan-pelan. Memang saya ngepek dulu ya. Yang memang saya selalu bicara tentang invoicing ya teman-teman. Saya selalu bicara tentang invoicing ya, karena itu invoicing itu adalah energi atau sumber energi dari proses penjualan kita, perusahaan-perusahaan kita semua yang kita cintai tentu saja. Jadi penjualan itu Pak Omad ada dua, yaitu penjualan yang cash. Ya enak kalau cash gitu. Seperti rumah makan katakanlah kita lihat Pak mie ayam terkenal di Melawai itu kan ya selalu cash itu ya. Atau juga ada ayam itu yang di Blok M tuh ya. Ayam berkah gitu ya. Jualannya cash, enak iya gitu. Makan ambil bayar, makan 70.000 bayar 100.000 kembali 30.000, itu aja ya kan. Tapi kalau produk-produk yang lain itu ya, itu kebanyakan ada jualannya dibagi dua, ada yang cash, ada yang tidak cash, tidak tunai, non tunai. Nah, yang non tunai itulah perlu di invoice. Contoh, kalau perhotelan gitu. Kalau orang yang datang di sini itu ya bayar langsung, tetapi misalnya ada meeting oleh pemerintah begitu ya, atau meeting oleh university, atau meeting oleh
pernikahan gitu ya, mereka diberi tempo, Pak Ustadz, tempo 2 minggu, 3 minggu ataupun 30 hari. Nah, itulah invoicing. Nah, itu tergantung tuh. Kalau di supermarket rata-rata jumlah penjualannya cash 90%, 95% enak. Rumah makan juga begitu. Sebaliknya di hotel itu, apalagi di jasa konstruksi yang kemarin saya bahas gitu, itu nagihnya kan ada termin 1, termin 2, termin final gitu. Bayangkan itu kalau tidak dipersiapkan dengan bagus. Jadi proses invoicing itu harus dipersiapkan dengan bagus. Nah, kenapa? Tadi kan itu sudah ada standarnya ya, Pak kan sinyalnya kan di pabrik atau di perusahaan. Nah, inilah teman-teman, saya beri judul di sini invoice dan pengakuan penjualan. Sayangnya, invoice sebagai roh utama perusahaan atau account receivable itu jarang diperhatikan. Ya, jarang diperhatikan, jarang diberikan fokus yang lebih, jarang diberikan training. Coba Ustadz Omad cari di manapun lah, atau di Instagram kita atau di Facebook kita, ada nggak iklan training invoice? Oh, belum pernah lihat saya, Pak. Belum pernah kan? Betul. Ya, yang ada training tentang cash management, tapi tidak membahas invoicing gitu. Padahal tadi jasa konstruksi ada DP misalnya, DP 10%, kemudian progres 30% harus ditagih 20%, bayangkan itu. Progres 50% ditagih lagi 30% dan seterusnya, dan pusing kan? Pusing, Pak. Ya. Karena di masjid belum ada invoicing, Pak. Ya, di masjid belum ada invoicing. Nah, itu teman-teman, makanya proses invoicing perlu ilmu tersendiri, perlu fokus tersendiri yang lebih. Karena apa? Kalau invoicingnya tidak cepat, pengakuan penjualan kita juga terhambat. Nah, kalau pengakuan penjualan secara akuntansi terhambat, berarti targetnya tidak masuk. Kalau targetnya tidak masuk, mungkin insentifnya jadi lepas gitu. Macet ya, Pak. Iya, jadi prosesnya itu seperti itu, Pak Omad, gitu ya. Cukup ini juga, Pak ya, kalau rumit ya. Rumit, betul. Tapi percayalah dengan apa yang saya sampaikan di YouTube kontennya, dan juga itu akan membantu lah ya. 60% akan jadi tahu, oh arahnya kemana. Memang tinggal yang 40% tadi itu, ayo teman-teman, kalau ingin didampingi oleh Asa Consulting, silakan taruh di komen di sini di bawah. Kami akan menghubungi Anda ya, kita dengan senang hati untuk membantu itu. Nah, seterusnya ada pertanyaan lagi? Iya, Pak. Kira-kira apa akibatnya, Pak, bila invoicing tidak menjadi perhatian manajemen, Pak? Kalau invoicing tidak menjadi perhatian manajemen? Betul, Pak. Aduh. Apa biasa-biasa saja, apa semakin merosot? Nah, tentu itu tidak biasa-biasa saja. Ya, karena invoice itu apa namanya? Semakin banyak kita, semakin cepat kita mengkolek duit kita, menagih duit kita dan dibayar oleh customer kita atau klien kita, maka operasional kita lebih terjamin, operasional perusahaan kita gitu. Sehingga kalau tidak lancar, itu menjadi masalah di sisi operasional gitu. Ya, kan timbul masalah baru gitu ya, Pak? Iya gitu. Nanti artinya kita harus pinjam bank, padahal kalau kita pinjam bank ada bunganya. Lucu kan, penjualannya tinggi ya, tapi kita pinjam bank, berarti ada yang salah. Nah, sayangnya kalau ini tidak diperbaiki, itu akan numpuk menggurita gitu. Terus menerus. Bunga bank itu oke lah, itu bisa kita perbaiki. Tetapi kalau di industri rumah sakit, ini yang lagi tren nih, saya lihat ada rumah sakit yang menghentikan kerjasamanya dengan BPJS. Pernah dengar? Pernah, Pak. Ya, karena masalah internal. Itu mungkin juga ada masalah
komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan 3K yang saya sampaikan kemarin ya. 3K, komunikasi, koordinasi, dan keputusan oleh direksi rumah sakit. Nah, inilah keputusannya ini jangan salah. Kalau menurut saya, jangan sampai menghentikan kerjasama dengan BPJS. Karena kita harus lihat itu impact-nya selain keuangan. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi. Pelanggan-pelanggannya jadi tidak bisa berobat ke rumah sakit saya. Akhirnya apa? Pelanggannya pergi ke rumah sakit lain. Kalau sudah pergi ke rumah sakit lain, ketemu dokter Rahmat misalnya, dan cocok, dia nggak akan kembali ke dokter Saleh lagi. Betul kan? Betul Pak. Iya. Ada kepahaman nggak di sini mulai paham Pak, insya Allah. Ya. Jadi semakin kita bisa menggunakan invoicing, nanti perusahaan itu akan semakin baik, semakin maju. Ya, baik dari cash flow-nya ataupun juga dari servis pelanggan. Servis pelanggan. Paling utama servis pelanggan kan? Betul Pak. Ya, itu Pak. Itu jadi itu yang kita kita fokuskan. Memang ada koordinasi kembali seperti saya selalu bicara angka-angka 3, komunikasi, koordinasi, dan keputusan. Nah, siapa yang melakukan juga 3 serangkai juga, yaitu adalah tim sales, tim teknis atau tim produksi, dan tim finance. Kembali lagi, tim finance harus menjadi motor penggeraknya. Nah, karena apa? Jangan sampai nih ya invoicingnya meledak, tagihannya banyak, tapi invoicingnya belum dikerjakan. Akhirnya sales kita nggak akan tercapai. Karena secara akuntansi ya standar pengakuan penjualan terjadi kalau invoice sudah dikirimkan, sudah diterima oleh pihak klien kita. Itu ya Pak ya. Jadi itu yang kita lakukan teman-teman semua. Moga-moga mari kita jadikan proses invoicing menjadi fokus kita. Terutama saya menghimbau kepada CEO ataupun juga CFO, Chief Financial Officer, Direktur Keuangan, ya, untuk memperdalam fokus invoicing ini. Ya, karena saya pengalaman cukup banyak CFO yang melupakan proses-proses invoicing ini, sehingga cash management menjadi masalah. Harus ada source di bank sendiri. Motivasi teman-teman Anda atau anak buah Anda juga berbeda Pak, begitu. Karena mereka merasa jualannya tinggi tapi tidak tertagih. Nah, kuncinya adalah tone of the talk, yaitu suara Anda, arahan Anda, direction Anda tentang invoicing. Oke, teman-teman CEO ataupun teman-teman CFO, ayo kita fokus sehingga kita bisa melakukan invoicing yang terbaik. Saya punya pengalaman invoicing ketika prosesnya itu belum ada perhatian dari Bapak Dirut, itu outstanding 90 harinya itu sampai dengan katakanlah 20 miliar. Itu gede benar. Prosentasenya sampai dengan angka 29 ataupun 35%. Terlalu besar karena standar kita hanya 5%. Nah, alhamdulillah Bapak Dirut waktu itu menelpon saya, tolong bantu saya untuk melakukan ini. Akhirnya kita lakukan proses weekly reporting, coaching, mentoring, dan saya turun tangan sendiri mendevelop tim yang kurang bagus. Kita lihat di mana titik lemahnya, kita tingkatkan. Contoh di sisi perhotelan, front office-nya kurang orang, kita tambahkan. Kurang orang dan juga kurang pengetahuannya, kita training. Kemudian bagian production-nya, yaitu kitchen, belum pernah di training, belum pernah diarahkan oleh tim finance-nya. Oke, yuk saya sebagai advisor, yuk kita training teman-teman sales and kitchen. Apa pentingnya memahami proses-proses. Sekali lagi, memahami proses-proses. Ini di perhotelan jauh lebih mudah dibandingkan tim konstruksi. Yang pernah saya diskusikan, hubungannya kalau tim konstruksi itu banyak kota dikirimkan ke satu kantor pusat. Nah, ayo teman-teman hotel,
kita perbaiki, dan juga teman-teman penyewaan juga kendaraan, penyewaan outsourcing, ayo invoicing, teman-teman CFO, invoicing itu mudah, dan invoicing membutuhkan support Anda semua. Demikian dari saya, semoga bisa memberikan manfaat ya. Demikian juga Pak Rahmat, kalau ada teman-temannya CFO dan sebagainya, boleh menghubungi kami, dengan senang hati kami membantu untuk kemajuan Indonesia bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahmat, terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas